Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmalisa dengan NIM 1807030032. Baiklah, di sini saya akan meringkas atau mereview webinar yang berjudul Cerdas Memahami Kebutuhan Nutrisi dalam Pakan Aquaculture. Yang mana ini merupakan salah satu tugas mata kuliah aquaculture dengan dosen pembimbing Bapak Ilham Zulfahmi MSI. Baiklah, budidaya ikan merupakan usaha produksi biota air dengan penerapan teknik domestika, yaitu membuat kondisi lingkungan yang mirip dengan habitat asli organisme yang akan dibudidayakan. Penumbuhan hingga pengelolaan usaha yang berorientasi ekonomi. Adapun kegiatan utama yaitu pemberian pakan. Prinsip pakan sebenarnya yaitu mencontoh kebiasaan makan dan pakan di alam. Seiring dengan usaha budidaya ikan yang semakin intensif, itu menuntut ketersediaan makanan dalam jumlah yang cukup. Ketersediaan pakan alami semakin hari menjadi faktor pembatas karena semakin sempitnya lahan untuk hidup. Itu disebabkan oleh kepadatan yang tinggi di dalam budidaya yang semakin intensif dan sulit untuk kontinuitas di dalam jumlah besar. Oleh karena itu, pakan buatan menjadi solusi yang harus diadakan untuk keberlangsungan dan peningkatan laju produksi dalam budidaya. Pakan buatan merupakan suatu makanan untuk ikan yang diramu dalam berbagai macam bahan yang kemudian diolah menjadi bentuk khusus dengan kandungan nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan ikan yang akan dibudidaya. Pakan buatan mengandung unsur yang berbagai macam bahan sehingga nilai gizinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan ikan yang akan dibudidaya. Kemudian bagaimana menentukan kebutuhan nutrisi hewan akuatik dengan tepat. Fungsi pakan utamanya yaitu untuk pertumbuhan, kemudian sebagai sumber energi yang diperlukan dalam proses fisiologis di tubuh ikan. Oleh karena itu, makanan harus mengandung zat-zat penghasil protein seperti asam lemak, karbohidrat, dan juga mengandung vitamin mineral. Produksi aquaculture sistem intensif sangat tergantung pada pengendalian manajemen pemberian pakan dengan kandungan nutrisi esensial dan energi yang tepat dan ramah lingkungan. Pemberian pakan harus cukup sehingga kurangnya pertumbuhan ikan karnivora menjadi kanibal dan tidak berlebihan yang dapat menyebabkan pencemaran air tersebut. Pakan yang ramah lingkungan yaitu pakan yang diproduksi dengan pengembangan pakan yang dapat menghasilkan rasio konversi pakan yang rendah atau efisiensi pemanfaatan pakan yang tinggi, yaitu melalui upaya daya rangsang pakan, daya cerna bahan baku pakan, kestabilan pakan dalam air, dan tekstur atau kerenyahan, kemudian kekompakan pakan. Nah, kebutuhan protein pada ikan yaitu semakin tua umur ikan maka kebutuhan proteinnya semakin rendah. Sebaliknya pula, semakin muda umur ikan maka kebutuhan proteinnya semakin tinggi. Kemudian lemak. Lemak ini mengandung nilai gizi yang dipengaruhi oleh kandungan asam lemak esensialnya yaitu asam lemak tak jenuh. Kemudian karbohidrat yang berfungsi sebagai energi yang murah dan juga sebagai perekat. Kemudian vitamin yaitu senyawa organik yang berfungsi sebagai kofaktor yaitu sebagai pertumbuhan, reproduksi, dan kekebalan tubuh. Adapun gejala yang ditimbulkan akibat kekurangan vitamin pada ikan yaitu yang pertama, nafsu makan yang akan menurun, perlambatan pertumbuhan, warna abnormal, sensitif terhadap infeksi, pertumbuhan sirip terganggu, dan perlambatan kesembuhan luka. Kemudian bagaimana upaya ikan agar tetap sehat? Yang pertama itu pakan harus mengandung vitamin yang disesuaikan dengan kebutuhan ikan, kemudian ukuran ikan, umur ikan, dan kondisi lingkungan di sekitar ikan. Baiklah, sampai di sini yang dapat saya jelaskan dalam webinar
tersebut. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.